Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Titik Nur Rohmah, Asti Wulandari, dan Diah Nur Anissa. Di sini kami akan mencoba mempresentasikan hasil diskusi kami tentang aset dan pengukuran aset. Baik, kita langsung masuk ke pengertian aset. Di sini ada 6 definisi aset. Yang pertama itu definisi menurut FASB 1980. Di sini didefinisikan aset sebagai manfaat ekonomi masa datang yang cukup pasti yang diperoleh atau dikuasai oleh suatu entitas sebagai akibat transaksi atau kejadian dari masa lalu. Kemudian yang kedua, definisi menurut IASC. Di sini aset didefinisikan sebagai sumber daya yang dikendalikan oleh perusahaan sebagai hasil kejadian masa lalu, di mana manfaat ekonomi masa depan itu diharapkan dapat didapatkan oleh perusahaan. Kemudian yang ketiga itu definisi menurut AASB. Di sini aset didefinisikan sebagai layanan potensial jasa atau manfaat ekonomi yang dikendalikan oleh entitas pelaporan sebagai akibat dari transaksi masa lalu. Untuk yang keempat itu definisi menurut AAA tahun 1957. Di sini aktiva didefinisikan sebagai sumber daya ekonomi adalah agregat dari layanan potensi yang ada untuk atau bermanfaat bagi operasi yang diharapkan. Untuk definisi yang kelima itu definisi menurut APB nomor 4. Jadi di sini aset adalah kekayaan ekonomi perusahaan, termasuk di dalamnya pembebanan yang ditunda yang dinilai dan diakui sesuai prinsip akuntansi yang berlaku. Di sini dalam definisi AAA dan APB nomor 4 itu dikatakan bahwa aktiva adalah sumber daya ekonomi. Contohnya di sini ada sumber daya produksi, hasil produksi, uang, tagihan, dan hak kepemilikan. Untuk yang definisi terakhir di sini definisi menurut IFRS. Di sini aset didefinisikan sebagai suatu sumber yang dikendalikan oleh entitas sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan. Jadi di sini peristiwa masa lalu itu misalnya pembelian atau penciptaan sendiri, sedangkan manfaat ekonomis masa depan yang dimaksud di sini adalah arus kas masuk atau aset yang lainnya. Baik, selanjutnya karakteristik utama aktiva. Di sini menurut FASB, aset adalah manfaat ekonomi yang dapat manfaat ekonomi masa datang yang cukup pasti atau diperoleh atau dikuasai oleh suatu entitas akibat transaksi dari kejadian masa lalu. Dari definisi di atas itu dapat diketahui bahwa aktiva itu memiliki 3 karakteristik utama, yaitu yang pertama memiliki manfaat ekonomi di masa yang akan datang. Untuk yang kedua itu dimiliki atau dikendalikan oleh perusahaan, dan yang terakhir hasil dari transaksi masa lalu. Di sini untuk yang pertama itu memiliki manfaat ekonomis di masa yang akan datang. Di sini menurut IAI tahun 1994, manfaat ekonomi tersebut dapat mengalir ke perusahaan dengan berbagai cara, seperti yang pertama dapat digunakan baik sendiri maupun bersama aktiva lain dalam produksi barang dan jasa dijual oleh unit usaha. Untuk yang kedua itu dapat dipertukarkan dengan aktiva lainnya. Untuk yang ketiga itu dapat digunakan untuk melunasi hutang, dan untuk yang keempat dapat dibagikan kepada pemilik perusahaan. Di sini juga ada menurut Sujarwono dalam buku Teori Akuntansi Perkayasaan Pelaporan Keuangan untuk yang edisi ketiga, manfaat ekonomi adalah yang pertama mengandung potensi jasa atau utilitas. Untuk yang kedua, daya tukar atau daya beli. Untuk yang ketiga, dapat dipertukarkan dengan kas, barang, ataupun jasa. Untuk yang keempat, dapat digunakan untuk memproduksi barang. Dan untuk yang terakhir, itu dapat digunakan untuk melunasi kewajiban ataupun hutang. Untuk yang kedua, karakter kedua dimiliki atau dikendalikan oleh perusahaan atau entitas. Di sini aset untuk dapat dikatakan sebagai aset, suatu objek atau pos tidak harus dimiliki oleh entitas, tetapi dapat juga cukup dikuasai oleh entitas.
Oleh karena itu, konsep penguasaan atau kendali di sini lebih penting daripada konsep kepemilikan. Di sini penguasaan itu berarti kemampuan entitas untuk mendapatkan, memelihara ataupun menahan, menukarkan, menggunakan manfaat ekonomi dan mencegah akses pihak-pihak lain terhadap manfaat tersebut. Dan di sini penguasaan harus secara substansi ekonomi, bukan secara form. Maksudnya di sini suatu unit usaha itu berhak untuk memperoleh manfaat dari suatu aktiva meskipun belum ada bukti kepemilikan secara hukum. Untuk yang selanjutnya, hasil dari transaksi masa lalu, di sini suatu unit usaha itu dapat mengakui suatu aktiva apabila telah terjadi transaksi atau peristiwa lain yang menyebabkan suatu entitas memiliki hak atau pengendalian terhadap manfaat dari suatu aktiva tersebut. Jadi aktiva tersebut muncul karena transaksi masa lalu, atau di sini dengan kata lain, aktiva tersebut dapat diakui apabila terdapat transaksi yang benar-benar terjadi, bukan berasal dari transaksi yang bersifat hipotesis. Contohnya di sini misal suatu mesin itu dapat diklasifikasikan sebagai aktiva apabila mesin tersebut benar-benar telah dibeli dari transaksi yang benar-benar sah atau sudah terjadi. Baik, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, saya Diana Ranisa, NPM 092. Di sini saya akan menjelaskan mengenai karakteristik pendukung. Untuk yang pertama yaitu melibatkan biaya, di mana perolehan aset pada umumnya melibatkan pengeluaran sumber ekonomi. Misalnya, kas sebagai penghargaan kesepakatan. Di sini biaya terjadi karena suatu objek akibat pertukaran atau pembelian. Objek tersebut lebih kuat untuk masuk sebagai aset. Sedangkan untuk definisi biaya di sini dibagi menjadi dua hal. Yang pertama, biaya sebagai bukti peroleh suatu aset. Yang kedua, biaya sebagai pengukur atribut aset yang cukup objektif. Untuk yang selanjutnya yaitu berwujud, di mana bila suatu sumber ekonomi secara fisik dapat diamati, maka hal itu memang lebih kuat untuk disebut sebagai aset. Namun, keterwujudan bukan kriteria untuk mendefinisikan suatu aset. Untuk yang ketiga, yaitu tertukaran. Di sini beberapa ahli mengajukan gagasan atau argumen bahwa untuk memenuhi syarat sebagai aset, suatu sumber ekonomi harus dapat ditukarkan dengan sumber ekonomi lainnya dengan alasan bahwa manfaat ekonomi akan menjadi cukup pasti dan terukur kalau suatu sumber ekonomi tersebut tadi mempunyai daya atau nilai tukar. Dengan kata lain, manfaat ekonomi ini diturunkan dari daya tukar. Untuk yang keempat yaitu terpisahkan, di mana syarat ini diajukan berkaitan dengan kebertukaran. Untuk dapat ditukarkan, suatu sumber ekonomi harus dapat dipisahkan dengan sumber ekonomi yang lain atau berdiri sendiri. Untuk yang kelima yaitu mengenai berkekuatan hukum. Di sini penguasaan atau hak atas aset tidak harus didukung secara yuridis. Untuk yang selanjutnya yaitu tentang kriteria pengakuan. Di sini dibagi menjadi 4 kriteria. Yang pertama berdasarkan hukum, di mana pengakuan untuk sebagian besar aktiva tergantung dari substansi hukumnya. Untuk yang kedua yaitu penggunaan prinsip konservatisme, di mana kerugian boleh diakui meskipun belum tentu terrealisir, tapi keuntungan belum boleh diakui sebelum terrealisir. Untuk yang ketiga yaitu penentuan suatu transaksi memiliki substansi ekonomi, di mana penentuan suatu transaksi memiliki substansi ekonomi berhubungan dengan kualitas informasi akuntansi yang relevan. Untuk yang terakhir yaitu nilainya dapat diukur, di mana
Apabila aktiva tidak dapat diukur, maka aktiva tersebut tidak bisa diakui. Baik, Assalamualaikum. Saya Asti Wulandari. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari dua rekan saya tadi. Di sini saya akan melanjutkan presentasi mengenai pengukuran aset. Jadi, salah satu kriteria pengukuran aset ini adalah manfaat ekonomis yang akan didapatkan pada masa yang akan datang, atau bisa diukur dengan measurability. Yang dimaksud dengan pengukuran di sini adalah penentuan jumlah rupiah yang harus dilekatkan pada suatu objek aset pada saat perolehan yang akan dijadikan data dasar untuk mengikuti aliran fisik objek tersebut. Apabila suatu sumber daya yang diperoleh suatu entitas tidak handal atau tidak reliable pada elemen pengukurannya, maka sumber daya tersebut tidak dapat ditampilkan sebagai aset, melainkan diakui sebagai pendapatan ketika terjadi transaksi. Sebagai aliran informasi, KOS juga mengalami 3 tahapan perlakuan akuntansi mengikuti aliran fisik, yaitu yang pertama adalah pengukuran atau measurement, yang kedua adalah pengakuan atau recognition, dan yang ketiga adalah klasifikasi. Pertama kali pada saat perolehan aset. Jadi untuk selanjutnya seluruh kegiatan dana dalam tahap ini disebut pengukuran saja. Yang kedua adalah pencatatan berikutnya dalam rangka mengikuti aliran fisik aset berupa alokasi, distribusi, dan penggabungan untuk kepentingan internal atau manajerial, untuk kepentingan pengekosan produk. Untuk selanjutnya seluruh kegiatan dalam tahap ini disebut dengan penelusuran atau tracing. Yang ketiga adalah pembebanan kependapatan periode berjalan atau periode-periode yang akan datang. KOS yang belum menjadi beban pendapatan atau biaya akan tetap melekat pada objek menjadi aset badan usaha. Untuk selanjutnya, seluruh kegiatan dalam tahap ini disebut sebagai pembebanan ke pendapatan atau charging to revenues. Untuk yang slide selanjutnya mengenai penilaian, jadi penilaian pos aset dimaksudkan untuk menentukan berapa jumlah rupiah yang harus dilekatkan pada tiap pos dan apa dasar penilaiannya. Yang pertama adalah tujuan dan basis penilaian. Jadi tujuan dari penilaian aset adalah untuk mempresentasikan atribut-atribut pos-pos aset yang terkait dengan tujuan laporan keuangan dengan menggunakan basis penilaian yang sesuai. Sedangkan tujuan pelaporan keuangan sendiri yaitu untuk menyediakan informasi yang dapat membantu pengguna laporan keuangan dalam menentukan jumlah, waktu, dan ketidakpastian aliran kas bersih ke entitas. Yang kedua adalah konsep dan basis penilaian. Jadi Hendriksen dan Van Breda dalam Suwarjono tahun 2005 membahas konsep dasar penilaian aset adalah untuk tujuan laporan keuangan dari 2 dimensi, yaitu arah aliran aset dan waktu. Bila suatu aset telah dikuasai oleh suatu entitas, masalah penilaian yang muncul adalah dasar apa yang digunakan untuk mempresentasikan makna atau atribut aset secara tepat. Nilai yang diperoleh atas dasar pertukaran pembayaran tersebut dengan nilai masuk atau input atau entry value, sedangkan jika dilihat dari nilai pertukaran bermanfaatan disebut sebagai nilai keluaran atau output atau exit value. Jadi di sini nilai masukan didasari pada jumlah rupiah yang harus dikeluarkan atau dikorbankan untuk memperoleh suatu aset tertentu yang masuk ke dalam entitas. Di sini FASB mengidentifikasi 5 makna atau atribut yang dapat dipresentasikan berkaitan dengan aset. Dasar penilaian menurut FASB dapat diringkas sebagai berikut. Yang pertama adalah historical cost. Jadi historical cost ini penilaian kas yang atau setaranya yang dikorbankan untuk memperoleh aset tersebut. Jadi sebagai contoh adalah pembelian tanah, gedung, perlengkapan, dan lain-lain yang berkaitan dengan aset tetap seperti itu. Yang kedua adalah current cost atau replacement. Jadi beberapa persediaan disajikan sebesar nilai sekarang, dan nilai sekarang ini adalah dalam jumlah rupiah atau kas atau setaranya yang harus dikorbankan apabila aset tertentu diperoleh sekarang. Yang ketiga adalah current market value. Jadi beberapa jenis dalam surat berharga disajikan atas dasar nilai pasar saat ini. Nilai pasar saat ini adalah dalam jumlah rupiah atau kas atau setaranya yang dapat diperoleh entitas dengan cara menjual aset tersebut dalam kondisi perusahaan yang normal atau dalam kata lain tidak akan dilikuidasi.
Nilai pasar sekarang ini juga digunakan untuk aset yang memiliki kemungkinan akan laku dijual di bawah nilai bukunya. Yang ketiga adalah net realizable value. Jadi beberapa jenis piutang jangka pendek dan persediaan barang disajikan sebesar nilai realisasi bersih, atau dengan kata lain nilai realisasi ini adalah merupakan jumlah rupiah atau kas atau setaranya yang akan diterima tanpa didiskon dari aset tersebut dikurangi dengan pengorbanan kos yang diperlukan untuk mengonversi aset tersebut menjadi kas atau setaranya. Yang kelima adalah present value of future cash flow. Jadi ini piutang dan investasi jangka panjang disajikan sebesar nilai sekarang penerimaan kas di masa mendatang sampai piutang tersebut terlunasi, atau dengan kata lain dengan tarif diskon implisit dikurangi dengan tambahan kos yang mungkin diperlukan untuk mendapatkan penerimaan tersebut. Sekian presentasi dari kelompok kami, ada kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.